Halo guys, kembali lagi bersama aku Rahel Christine dan dalam video kali ini aku akan membagikan tips bagaimana menghadapi era new normal. Dan nggak kerasa banget, sudah 5 bulan negara kita menghadapi COVID-19. Dan ternyata bukan hanya negara kita aja, tapi beberapa negara lainnya juga menghadapi hal yang serupa. Nah, kita tahu juga dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah menghimbau kita untuk tetap tinggal di rumah aja. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata tinggal di rumah aja itu nggak bisa selamanya diterapkan demi menjaga perekonomian suatu negara. Dan mungkin ada beberapa orang yang memang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, dan juga mungkin ada beberapa alasan lainnya. Sehingga saat ini masuklah kita ke dalam era new normal, yaitu kita dapat melakukan aktivitas di luar rumah tapi disertai dengan adanya protokol kesehatan yang harus kita jalankan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Nah, dalam video kali ini aku akan membagikan 5 tips bagaimana menghadapi era new normal. Oke, tips yang pertama yaitu adalah kita harus belajar untuk bisa menerima keadaan dan situasi yang terjadi saat ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi adanya rasa takut yang mungkin masih kita rasakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian dengan kita bisa menerima keadaan yang terjadi saat ini dan juga berdamai dengan kondisi saat ini, kita bisa bangkit, kemudian kita bisa mulai belajar hal-hal yang baru saat ini, dan juga yang paling penting, kita dapat mengurangi adanya perasaan negatif seperti takut, cemas yang mungkin masih kita rasakan. Nah, kemudian tips yang kedua yaitu adalah kita harus melakukan protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, walaupun kita udah berdamai dengan situasi yang terjadi saat ini, bukan berarti kita bisa melakukan aktivitas seperti sebelum terjadinya COVID-19. Kita juga perlu untuk melakukan protokol-protokol kesehatan yang udah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker kalau misalnya kita mau keluar rumah, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun saat kita sampai ke tempat kerja, saat kita sampai ke rumah, saat kita sebelum makan, setelah kita berkontak dengan orang lain, atau mungkin saat kita berkontak dengan alat-alat yang mungkin terkontaminasi. Nah, kemudian kita juga bisa menjaga jarak antara kita dengan orang lain kurang lebih 1 meter. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu adalah tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Kenapa penting banget? Karena di era new normal ini artinya bahwa kita sebenarnya hidup berdampingan dengan COVID-19. Sehingga resiko kita untuk terkena COVID-19 itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kita di rumah aja. Nah, gimana caranya kita menjaga kesehatan kita? Kita bisa melakukan prinsip gizi seimbang, yaitu yang pertama ada olahraga, kemudian menjaga berat badan agar tetap ideal, melakukan pola hidup bersih dan sehat, dan yang terakhir kita bisa mengonsumsi makan makanan yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat yang seimbang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita juga dapat mengonsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang mengandung vitamin C, vitamin A, dan juga vitamin D. Di mana vitamin tersebut itu bermanfaat banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kemudian tips yang keempat yaitu adalah kita tetap membatasi diri kita untuk keluar rumah kalau misalnya kita emang tidak ada keperluan yang mendesak. Walaupun memang pemerintah sudah melonggarkan kebijakannya, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita tetap stay di rumah, ketika memang nggak ada hal yang penting banget untuk kita keluar rumah. Kemudian tips yang terakhir, yang kelima, dan menurut aku yang paling penting, yaitu adalah menyerahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan kita kepada Tuhan kita. Karena kita itu manusia dan kita nggak bisa terlepas dari pertolongan dan penyertaan pencipta kita. Itu dia tadi kelima tips yang mau aku bagiin dalam menghadapi era new normal ini. Intinya adalah apa yang bisa kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Tapi apa yang nggak bisa kita kerjakan, apa yang di luar batas kemampuan kita serahin semuanya sama Tuhan kita. Oke, itu aja tips yang mau aku bagiin ke kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.